Saya Katoyo Wiradharma akan membahas tentang yaitu Sang Buddha Parinibbana. Nah, di sini yaitu akan membahas dua subpokok di materi Sang Buddha Parinibbana. Yang pertama itu ada perjalanan menuju Kusinara, yang kedua makanan terakhir Sang Buddha. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran materi Sang Buddha Parinibbana ini. Yang pertama, perjalanan menuju Kusinara. Ketika mencapai usia 80 tahun, Sang Buddha mengalami sakit karena faktor usia yang semakin menua. Namun berkat kekuatan batin, Sang Buddha mampu mengatasi rasa sakit tersebut. Sang Buddha selalu bersinar selaksana berlian meskipun jasmani telah mulai melemah. Sang Buddha melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Kusinara, melewati banyak kota dan desa dengan berjalan kaki, dan ditemani oleh Yang Mulia Bhikkhu Ananda dan para siswa lainnya. Saat itu, Rahula dan Yasodhara telah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua siswa utamanya, yaitu Yang Mulia Arya Monggalana dan Yang Mulia Arya Saripurta. Dalam perjalanan ke Kusinara, Sang Buddha merasa letih dan lesu dan haus. Sang Buddha duduk di bawah pohon dan meminta Bhikkhu Ananda untuk mengambilkan air di aliran di sekitar tempat itu. Namun, beberapa kereta baru saja lewat sehingga aliran air tersebut menjadi kotor dan keruh. Kemudian, Yang Mulia Bhikkhu Ananda mengusulkan kepada Sang Buddha, "Bante, sungai itu jernih, menyegarkan, tidak kotor, dan tepian sungai itu juga bersih serta menyenangkan. Sang Bhagawa bisa minum dan menjejakkan kaki di sana." Dua kalinya Sang Bhagawa meminta dan menerima jawaban yang sama dari Ananda. Setelah ketiga kalinya, Bhikkhu Ananda menurut dan berkata, "Baik Bante." Dan Yang Mulia Bhikkhu Ananda tiba di aliran itu berkat kekuatan Sang Buddha. Ia mendapatkan aliran air yang dangkal menjadi jernih, murni, dan tidak kotor. Setelah mengambil air tersebut, Yang Mulia Ananda kembali menghadap Sang Bhagawa dan memberitahukannya apa yang telah terjadi, seraya menambahkan, "Semoga Sang Bhagawa bersedia minum air ini. Semoga Yang Maha Suci bersedia meminum air ini." Lalu Sang Bhagawa pun meminumnya. Sang Buddha dan rombongannya melanjutkan perjalanan selama perjalanan. Perkiraan Sang Buddha tertuju pada kesejahteraan, persaudaraan pada biku. Banyak dari khotbah beliau yang berisikan nasihat-nasihat bagaimana para biku seharusnya berperilaku untuk memastikan bahwa persaudaraan para biku dapat berjalan terus-menerus setelah kemangkatannya. Sang Buddha mengingatkan para siswanya untuk memperhatikan Dhamma. Sepanjang perjalanan, Sang Buddha mengulang-ulang khotbah tentang pahala-pahala dari mengikuti 3 faktor dari Jalan Mulia Brosur 8. Yang pertama, faktor kemoralan atau sila. Yang kedua, konsentrasi atau samadhi. Yang ketiga, yaitu kebijaksanaan atau panya, yang akan dapat menolong para siswanya bebas dari semua penderitaan. Yang kedua yaitu makanan terakhir Sang Buddha. Setelah tiba di Pawa, Sang Buddha dan para siswanya berdiam di hutan mangga milik Cunda, putra si pandai besi. Mendengar berita kedatangan Sang Bhagawa di hutan mangganya, Cunda segera menghadap Sang Bhagawa dan memberi sembah hormatnya. Sang Bhagawa memberinya dorongan dengan pembabaran Dharma serta membahagiakannya dalam latihan Dharma. Esokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk makanan khusus yang disebut Sukaramadawa. Sukaramadawa ini adalah daging lunak dicampur dengan jamur. Sang Buddha menyarankan agar Cunda mengindahkan makanan Sukaramadawa hanya kepadanya, bukan untuk yang lain.
Selain Sang Buddha tidak diizinkan memakan makanan Sukaramadawa, setelah menikmati makanan, selanjutnya Sang Buddha berkata, "Cunda, jika masih ada Sukaramadawa yang tersisa, kubur dan timbunlah di dalam tanah." Sang Buddha tidak melihat seorang pun di dunia ini selain Tathagata yang mampu mencerna makanan Sukaramadawa ini. "Oh, demikian Bante," jawab Cunda. Segera Cunda menguburkan sisa-sisa makanan tersebut di dalam tanah. Selanjutnya, Cunda mendatangi Sang Buddha dan memberi hormat. Ia duduk di satu sisi lain. Lalu, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepadanya. Sang Buddha juga memuji Cunda atas hidangannya yang telah membuat beliau segar dan kuat kembali setelah perjalanan jauh. Namun, segera setelah itu, Sang Buddha menderita sakit perut yang luar biasa seperti yang sebelumnya pernah diderita. Sakit yang luar biasa ini menyerang Buddha saat berada di desa Beluva. Dengan kekuatan batinnya, Sang Buddha sanggup menahan rasa sakit tersebut. Meskipun amat lemah, Sang Buddha memutuskan untuk langsung meneruskan perjalanan ke Kusinara sejauh kurang lebih 6 mil lagi. Setelah perjuangan melewati sakit perut tersebut, Sang Buddha tiba di pohon Sala di pinggiran kota. Di tempat inilah di Sungai Kunta, Sang Buddha mandi untuk terakhir kalinya setelah istirahat sejenak. Lalu beliau berkata seperti ini, "Sekarang mungkin akan terjadi bahwa sebagian orang akan membuat Cunda menjadi menyesal karena telah memberi Tathagata hidangan yang membuatnya sakit. Yang mulia Bhikkhu Ananda, bila ini terjadi, engkau harus mengatakan kepada Cunda, engkau telah mendengar langsung dari Sang Buddha, karena perbuatan itu keberuntungan bagi dia. Katakan padanya bahwa ada 2 persembahan kepada Sang Buddha yang mempunyai pahala yang sama, yaitu persembahan makanan saat menjelang penerangan sempurnanya dan persembahan makanan saat menjelang kemangkatannya. Inilah adalah kelahiran terakhir dari Sang Buddha." Kemudian Sang Buddha berkata, "Ananda, tolong siapkan tempat berbaringan untuk Tathagata. Kepala mengarah ke utara, di antara 2 pohon salak kembar besar. Tathagata lelah dan ingin berbaring." Pada saat itu juga, kedua pohon salak tersebut tiba-tiba dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran karena pengaruh dari para dewa. Meskipun saat itu bukan musimnya. Para dewa menaburkan bunga kepada Sang Buddha sebagai ungkap rasa hormatnya kepada beliau. Selanjutnya, Sang Buddha berkata kepada Ananda seperti ini, "Ananda, kedua pohon salak besar ini menaburi Tathagata dengan bunga-bunganya. Seolah-olah mereka memberikan penghormatan kepada Sang Tathagata. Tetapi ini bukanlah cara bagaimana Tathagata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan adalah bila para bhikkhu dan bhikkhuni atau laki-laki dan perempuan umat awam hidup sesuai dengan ajaran Tathagata. Itulah cara menghormati dan menghargai Tathagata." Demikian video pembelajaran kali ini yang mana membahas tentang Sang Buddha Parinibbana dan membahas 2 sub pokoknya. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama tadi perjalanan ke Kusinara, yang kedua makanan terakhir Sang Buddha. Sekian dari video pembahasan dari kali ini. Selamat jumpa, sampai jumpa lagi. Untuk video kedepannya tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker saat berpergian, dan mencuci tangan setelah berpergian. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.